Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sallallahu alaihi. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Kemudian terutama salawat dan salam semoga senantiasa berkah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarga dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengulang kaji satu tema tentang janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Mungkin tidak sedikit di antara kita seringkali berpikir bahwa ketakwaan itu kita peroleh dengan melakukan amal soleh. Kita sholat, di dalam sholat kita sujud, atau mungkin kita melakukan ibadah puasa, atau mungkin kita berangkat ke tanah suci, melakukan tawaf, misalnya sa'i dan lain sebagainya. Tapi sering kita lalai bahwa ketakwaan itu bukan hanya dibuktikan dengan melakukan amal soleh, tapi ketakwaan itu juga dibuktikan dengan meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bisa jadi meninggalkan larangan itu lebih berat daripada melakukan amal soleh. Menahan hawa nafsu untuk tidak melanggar perintah Allah itu jauh lebih berat daripada kita melakukan amal soleh. Makanya sering ada kalimat-kalimat pilihan, sholat jalan, maksiat tetap jalan juga. Jadi bersabar untuk tidak melakukan apa yang Allah larang. Terkadang bahkan lebih sering itu lebih berat daripada kita melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Godaan nafsu itu berat. Nah, kita mulai kajian dari satu kisah yang sangat sederhana. Kisah seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Mungkin ada di antara kita yang sudah familiar dengan namanya. Mungkin kalau disebutkan tabi'in kita sangat populer dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, ya kan? Hasan al-Basri, Sufyan ats-Tsauri, Ubaidillah, Muhammad bin Sirin. Ya, ada satu tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak atau dikenal dengan nama lain Ibnu Mubarak. Siapa tabi'in itu? Definisi sederhana dari tabi'in itu adalah orang yang beriman dan dia bertemu dengan para sahabat. Sementara sahabat itu orang yang beriman semasa hidupnya dan dia bertemu dengan Nabi. Nah, sahabat yang bertemu dengan Nabi saja itu kualitas sahabat berbeda-beda. Tingkat keilmuan, tingkat kesolehan, tingkat ketakwaan, prestasi para sahabat itu berbeda satu sama lain. Tidak semua sahabat itu memiliki kapasitas yang sama seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu didoakan oleh Nabi, ya Pak, karena saking komitmennya
amal soleh beliau, saking luar biasanya keimanan beliau, Rasulullah mendoakan kepada Abu Bakar. Beliau didoakan oleh Rasulullah masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang beliau mau. Jadi bukan cuma dijamin masuk surga, pintunya saja terserah dari mana mau masuk. Tidak semua sahabat kapasitasnya seperti Umar bin Khattab. Ada sahabat-sahabat yang bukan keilmuannya awam sekali, karena mungkin letak rumahnya jauh, bertemu dengan Nabi begitu jarang, sehingga ada sahabat itu ketika Rasulullah memberikan kabar kepada mereka dengan surga, asbabnya beda-beda. Ada yang asbabnya karena tilawah Quran, ada yang asbabnya itu karena dia rajin qiyamul lail. Bahkan ada seorang sahabat diberikan kabar oleh Rasulullah dengan surga bukan karena banyaknya sholat malam dia kerjakan, bukan karena banyaknya ibadah shaum yang dia kerjakan, tapi karena dia setiap malam ketika mau tidur dia melapangkan kesalahan orang lain. Ada di antara sahabat itu diberikan kabar oleh Rasulullah dengan surga karena apa? Karena sangat mencintai surah Al-Ikhlas. Kemana-mana pergi bacanya Al-Ikhlas saja. Bayangkan Pak, kalau jadi imam, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Saya pernah waktu kecil dulu, Allahu a'lam, akan meniru sahabat ini. Ada seorang imam sholat tarawih, itu semua rakaatnya Al-Ikhlas. Kita anak-anak aja waktu itu, saya masih kelas 2 SD, bingung, yang bukan imamnya Al-Ikhlas, penuh Pak Al-Ikhlas. Nah kemudian sahabat mengadukan sahabat ini, kenapa Al-Ikhlas saja ya? Rasulullah bertanya kepadanya, kenapa engkau dalam sholat selalu membaca surah Al-Ikhlas? Mana-mana baca Al-Ikhlas. Sahabat ini menjawab, aku mencintai surat ini. Tentu mencintai surat ini beda dengan kita mencintai surah Al-Ikhlas ya. Kalau kita biar cepat sholat, tapi beliau ini mencintai surah Al-Ikhlas karena kandungan maknanya tentang ketauhidan. Dan Rasulullah memberikan kabar kepada sahabat ini, engkau akan masuk ke dalam surga disebabkan cintaanmu kepada surat. Nah itu sahabat. Tabi'in juga sama. Walaupun mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki keutamaan, tapi kemampuan tabi'in ini juga beda-beda. Ada tabi'in yang keilmuannya tinggi, tapi ibadahnya kurang. Ada keilmuannya tinggi, ibadahnya tinggi, tapi tidak kaya. Ada yang keilmuannya tinggi, ibadahnya tinggi, tapi jarang pergi perang, bukan seorang mujahid. Nah Abdullah bin Mubarak terkumpul pada dirinya hampir semua keutamaan. Beliau seorang alim, bahkan dalam keilmuan beliau dijuluki sebagai Amirul Mukminin, orang alim pemimpin para ulama. Kalau dulu zaman Khalifah Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman. Nah, kalau di antara orang-orang berilmu, Abdullah bin Mubarak ini pemimpinnya. Banyak sekali murid-muridnya yang kemudian menjadi ulama. Beliau juga seorang ahli ibadah. Beliau juga seorang mujahid, pergi berperang. Beliau juga seorang ulama yang kaya raya. Samping kaya raya, beliau juga rajin bersedekah. Beliau rajin menanggung hutang orang lain. Pernah suatu ketika datang seorang laki-laki mengadu kepadanya terlilit hutang, nominalnya 700 dirham. Beliau kasih kepada orang ini 7.000 dirham, bayar hutang, sisanya untuk kamu. Dalam setahun beliau rutin bersedekah 100.000 dirham. Jadi beliau seorang ulama, keilmuannya tinggi, zuhud, kaya raya, pergi berperang, mujahid, terkumpul ahli ibadah. Bahkan yang memuji Abdullah bin Mubarak bukan cuma orang beriman, tapi orang Yahudi pun memuji Abdullah bin Mubarak. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendengar kisahnya ketika seorang Yahudi menjual rumahnya. Jadi pasaran pada saat itu sebuah rumah ya dengan ukuran standar harganya 1.000 dirham. Tapi Yahudi ini menjual 2.000 dirham. Orang kan kaget, pasaran 100 juta, dijual 200 juta, rumah sama. Ditanya, kenapa Anda menjual rumah 2.000 dirham, bukannya pasaran di sini 1.000 dirham? Iya, 1.000 dirham beda rumah, 1.000 dirham lagi. Nah, rumah saya itu bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak.
Anda kalau bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak itu beruntung sekali. 1000 dirham ongkos bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak. Seorang Yahudi mengakui bagaimana seorang Abdullah bin Mubarak dengan tetangga baik. Jarang sekali orang memiliki berbagai macam keutamaan seperti Abdullah bin Mubarak. Nah, kalau kita melihat profil Abdullah bin Mubarak, mungkin kita akan menyangka ayahnya pasti ulama besar. Ayahnya kalau hari ini mungkin ya doktor, profesor, pakar pendidikan, jago mendidik anak, punya teori-teori pendidikan dan lain sebagainya. Pertanyaannya, siapa ayah dari Abdullah bin Mubarak? Ya, karena namanya Abdullah bin Mubarak, ayah Abdullah bin Mubarak bernama Mubarak. Siapa Mubarak ini? Mubarak ini bukan siapa-siapa, dia seorang budak. Apa pekerjaannya? Dia seorang budak ditugaskan untuk menjaga sebuah kebun delima. Lalu yang lain ada yang mengatakan kebun anggur. Tapi walaupun beda riwayat, insya Allah kisah ini benar adanya, Pak, ini bukan dongeng. Jadi bukan cerita yang bersambung dari mulut ke mulut. Kisah ini masyhur dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Masalah kebun anggur atau kebun delima kan apa ya? Kita anggap bahwa umumnya delima apa anggur? Delima apa? Jadi Abdullah bin Mubarak ini ditugaskan untuk menjaga sebuah kebun delima. Nah, pada suatu hari sang pemilik kebun delima kedatangan tamu. Dan kemudian tuannya memanggil Mubarak. "Ya Mubarak, saya punya tamu. Tolong petik beberapa buah delima yang manis untuk menjamu sang tamu." Kemudian Mubarak memetik beberapa buah delima dan kemudian diserahkan kepada tuannya. Ketika dirasa, asam. Sang pemilik kebun mengatakan, "Mubarak, delimanya ini asam. Ambil yang manis." Sudah mulai naik orang. Malu Pak di depan tamu. Mubarak cari lagi, dipetik, kasih lagi. Dirasa lagi, ternyata asam. Makin meninggi suara sang pemilik kebun. "Mubarak, delima ini asam. Cari lagi yang manis." Tiga, dicari lagi, dipetik, dikasih lagi. Ternyata kembali asam. Kali ini sang tuan benar-benar marah dan mengatakan, "Ya Mubarak, tidakkah kau bisa membedakan yang mana delima yang manis, yang mana delima yang asam? Sudah berulang kali asam itu." Apa jawaban Mubarak? "Bagaimana saya bisa membedakan delima yang manis, yang mana delima yang manis, yang mana delima yang asam, sementara saya tak pernah mencicipi buah delima di kebun ini? Saya tak pernah rasa." Sang tuan kaget. "Selama belasan tahun kau kerja di sini, kau tak pernah mencicipi satu kebun delima di sini. Engkau menyuruhku menjaga kebun delima, tidak menyuruhku, tidak mengizinkanku untuk mencicipi buah." Sang pemilik itu pun terkaget, Pak. Ada orang begini, jinon apa ini? Yang jaga aja jadi pakar makan tanaman. Habis dengan yang jaga. Tanya lampu dari jaga Pak kau. Cerita gak ada orang jaga. Tapi Mubarak mengatakan, "Saya engkau perintahkan, kau tugaskan untuk menjaga kebun delima dan tidak pernah kau memberikan kepada izin untuk mencicipi. Dan saya tak pernah rasa." Sang tuan tak percaya. Dia tanya kepada budak-budak yang lain, "Apa benar Mubarak ini selama kerja di sini belasan tahun tak pernah memetik buah dan makannya?" Dan semua orang bersaksi, "Ya, Mubarak memang begitu orangnya. Dia tak mau makan." Padahal lumrah, Pak, ya. Kita disuruh jaga, ada yang kita petik satu. Lumrah. Kita kalau jadi pemilik kebun juga tak marah. Nah, orang lain ada bijak dari hijau, mau belakangnya ada begini, tabuh lagi. Dua bin anak sedekah dan nya orang kerja pula. Dan pemilik kebun ini juga heran, kok bisa ada orang begini. Dan ketika terbukti disaksikan oleh yang lain, muncul kekaguman dari sang pemilik kebun. Dipanggil Mubarak. Dan kepada Mubarak ditanya, "Ya Mubarak, saya punya seorang putri. Kira-kira menurutmu siapa yang pantas menikahi putri?" Kata Mubarak,
Orang jahiliyah dulu menikahkan putri mereka karena nasab, karena keturunan. Orang Nasrani menikahkan putri-putri mereka karena rupa, karena kecantikan. Orang Yahudi menikahkan putri mereka karena harta. Sementara orang beriman menikahkan putri mereka karena ketakwaan. Wah, semakin kaku. Akhirnya Mubarak dibebaskan, sekaligus dinikahkan dengan sang putri pemilik Rukun Kelima. Mungkin kisah ini hampir sama dengan kisah seorang laki-laki yang menemukan apel di pinggir sungai. Kalau laki-laki itu bukan budak, namanya Tabit. Lagi jalan menyusuri pinggir sungai, ketemu apel, sedang lapar, mengambil apel dan dimakan buah apel itu. Habis makan baru sadar, ini kan apel ini ada yang punya. Ini juga zaman sekarang hilang ini. Bahkan nyawa kan apel kena tak boleh. Oh yang kau haji salah dia lah. Bahkan kita kan punya kaidah ya, kalau orang punya pohon mangga, rantingnya keluar, itu buah yang jatuh kan keadaannya. Nah, kalau yang ini enggak, dia tetap tak mau, dia jadi. Jika kata dinikahkan juga sama-sama. Kalau itu Sabit, anaknya kemudian lahir bernama Nu'man bin Sabit, yang kemudian kita kenal dengan Imam Abu Hanifah. Lagi-lagi ayah Imam Abu Hanifah bukan siapa-siapa. Kisahnya cuma seperti itu, singkat, padat, sederhana sekali. Tapi mari kita coba kupas dan mengambil pelajaran. Hari ini kita juga punya anak. Hari ini ada begitu banyak orang tua yang begitu gelisah dengan anaknya. Apalagi kita hidup di zaman modern, makin susah orang tua pada hari ini. Susah bukan menjaga anak orang, jaga anak sendiri susah. Begitu khawatir kita apakah anak kita nanti itu akan menjadi anak yang soleh, akan menjadi anak yang solehah. Sehingga karena kekhawatiran itu, hari ini salah satu agenda yang paling banyak diminati oleh kaum muslimin apa? Seminar parenting. Seminar-seminar tentang mendidik anak, teori-teori parenting berkembang pada hari ini. Sekolah juga begitu, sekolah favorit dikejar. Mahal nggak apa-apa, yang penting anak saya bisa soleh. MBGD yang ada. Begitu ada sekolah berprestasi dikit, langsung diincar. Berapa SPP? 1 juta, 2 juta, 3 juta, nggak apa-apa. Cepat-cepat anak itu kamu bisa selesai di rumah hanya dulu. Kita berikhtiarnya dengan cara seperti ini. Tapi kalau kita melihat Mubarak, sang ayah dari Abdullah bin Mubarak, justru ketika dia mendidik anaknya dimulai dari diri. Ketika dia memastikan dia pulang ke rumah tidak membawa harta yang haram, dia menjaga dirinya memasukkan tubuh dalam tubuhnya itu dari harta yang haram. Tak perlu teori-teori pendidikan. Dia tidak memulai dari itu. Dia tidak memulai dengan mencari sekolah-sekolah yang mahal, tapi dia awali dengan dirinya. Dan itu konsep pendidikan yang paling dasar. Tidak ada arti Pak kita menyekolahkan anak kita ke pesantren Pak, yang di sana yang akan menjadi guru kita seorang ulama karismatik, hafal Quran, guru anak kita Pak. Tapi ketika kita sebagai orang tua tak peduli yang mana yang haram, yang mana yang halal, kita bawa pulang ke rumah, tak ada. Itu konsep pendidikan yang sangat fundamental. Kualitas anak kita itu berpulang pada diri kita. Yang takwa rumahnya harus syubhat anak. Kalau kita tak peduli dengan apa yang kita bawa pulang ke rumah, yang kemudian dimakan sama anak kita, dijadikan pakaian sama anak istri kita, maka tak perlu susah-susah kita mencari tempat-tempat pendidikan yang mahal, tempat-tempat pendidikan yang favorit. Karena justru yang merusak anak kita bukan siapa-siapa tapi dia. Abdullah bin Mubarak adalah kisah yang kesekian kali, sama seperti Sabit tadi Pak, yang kemudian anaknya bernama Nu'man bin Sabit. Orang-orang yang biasa-biasa saja kemampuannya, bukan orang hebat, bukan ulama besar, tapi mereka begitu ketat menjaga tubuhnya itu dimasuki dari barang-barang yang haram. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Pernah ada satu kisah, ini juga kisah nyata di zaman modern. Ada seorang pemuda curhat kepada seorang syekh. Pemuda ini mengatakan, "Ya syekh, saya bekerja di sebuah hotel. Yang di dalam hotel itu saya tetap harus bekerja untuk mengantarkan minuman keras. Ada kemaksiatan di hotel. Tapi saya butuh uang untuk melunasi hutang saya, hutang orang tua saya. Boleh nggak saya itu bekerja sebentar dan kemudian setelah hutang saya lunas, saya keluar dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Syekh ini mengatakan, "Wahai pemuda, bertakwalah kepada Allah dan Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar." "Ya Syekh, tapi saya butuh uang. Hutang itu harus segera saya lunasi. Bagaimana kalau saya bekerja dulu, hutang saya lunas, saya nanti akan keluar, saya akan bertakwa." Syekh ini mengatakan, kamu tak perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Yang pertama kamu disuruh takwa dulu, baru Allah kasih jalan keluar. Sementara engkau meminta jalan keluar, baru kamu bertakwa. Kau ini bagaimana? Allah bilang bertakwa dulu kamu, baru Allah kasih jalan keluar. Sementara engkau meminta pada hari ini, ya Allah kasih jalan keluar, jadi saya bertakwa. Banyak kita, ya Allah tunjuk dong rezeki itu, mayang. Ya Allah tunjuk dong rezeki itu, infak. Bukan infak dulu, baru bermohon pada Allah diberikan. Akhirnya nasihat dari syekh ini diikuti oleh sang pemuda, dia keluar. Dan subhanallah, tak lama setelah dia keluar, dia dipanggil untuk bekerja di sebuah hotel di kota Madinah dekat dengan Masjid Nabawi dengan gaji gede. Dan dia kembali kepada syekh. Bagaimana dia kemudian mengatakan bukti janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari dia diterima bekerja di sebuah hotel dekat dengan Masjid Rasulullah SAW, mendapatkan gaji yang lebih besar, aman dari yang namanya minuman keras, dan dia bisa menjaga sholatnya 5 waktu. Allah memberikan kepadanya ganti yang lebih baik. Begitu juga dengan Mubarak, dia menjaga dirinya dari delima, tapi kemudian itu menjadi asbab Allah memberikan kepadanya ganti dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dia dibebaskan dari statusnya sebagai budak, kemudian dinikahkan dengan sang putri pemilik itu. Dan kemudian Allah menganugerahkan kepadanya seorang anak dari pernikahan ini. Anak yang kemudian kita kenal dengan nama Abdullah bin Mubarak. Pelajaran terakhir, kita tidak hanya mengambil tauladan dari Mubarak, sang ayah dari Abdullah bin Mubarak, tapi ayah-ayah zaman now juga perlu belajar dari sang pemilik kebun. Apa pelajarannya? Ini juga bagian dari mencetak generasi yang soleh dan solihah. Bagaimana sang ayah pada hari ini memiliki satu pemahaman bagaimana mencarikan jodoh yang tepat bagi putrinya. Kalau tadi dikatakan orang-orang Yahudi menikahkan putri mereka karena nasab, mana nih bangsawan ini? Keturunan bangsawan mana ini? Lo bangsawan, melintai lo bangsawan di baik ada status. Yang karakter sahabat menanti Pak. Yahudi itu melihat nasab. Sementara orang-orang jahiliyah dulu yang rupawan Pak. Sementara orang-orang apa tadi jahiliyah menikahkan karena harta. Lalu gaji. Kali angkat pegawai belum? Sudah punya pekerjaan tetap belum? Itu menjadi pertimbang 12. Tapi bagaimana seorang pemilik kebun Pak? Pemilik kebun, orang kaya raya, dia kemudian menikahkan putrinya bukan dengan siapa-siapa Pak? Dengan budak. Bukan pembantu itu di atas budak. Pembantu itu bukan budak. Kita punya asisten rumah tangga datang mencuci, itu bukan budak Pak, ini budak. Budak ini nggak bisa kemana-mana. Budak ini selamat ketika dia sekali jadi budak, maka seumur hidup dia walaupun sudah jadi mantan budak, dia tetap dikenal sebagai mantan budak. Jadi status dia masa lalu budak itu tak akan hilang. Makanya dulu ada seorang sahabat bernama Salim Maula Huzaifah ibn Yaman. Kenapa namanya Salim Maula Huzaifah ibn Yaman? Namanya Salim, tapi dia mantan budak Huzaifah ibn Yaman, maka dia disebut dengan panggil dengan Salim Maula, mantan budaknya
Huzaifah. Ada nanti ada sahabat namanya Maula Abdullah bin Umar, mantan budak kan? Nah ini juga mantan budak. Dia berpesan dengan dia memiliki menantu seorang budak. Apa yang diharapkan dari seorang budak? Kita pada hari mungkin berpikir budak, nikah putrimu dengan budak, makan apa dia makan batu? Dengan budak apa enggak malu? Dengan budak apa enggak hancur status sosial? Orang mau bilang apa? Macam-macam kan hari ini. Jangankan dengan budak. Kalau PNS memang kagak boleh. Kalau jangan, aku mah jodoh. Tapi bagaimana sang pemilik kebun ketika mengetahui bagaimana subutnya ketakwaan dari Mubarak, walaupun bukan siapa-siapa, tapi dia kemudian memilih ini lelaki yang tepat untuk menikahi putri saya. Dan lagi-lagi dia menikahkan putrinya dengan ketakwaan. Apakah kemudian anak dari Mubarak ini keluarga dari Mubarak ini keluarga yang miskin? Tak. Tadi kita sudah bilang ya, Abdullah bin Mubarak bukan hanya seorang yang memiliki tingkat keilmuan yang tinggi. Dia juga seorang ahli ibadah. Dia ahli hadis. Dia orang yang rajin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga seorang yang kaya raya. Abdullah bin Mubarak itu satu di antara sekian ulama yang kaya raya. Tak banyak. Kita mungkin pernah mendengarkan bagaimana Imam Bukhari kehabisan bekal kan, ketika harus menuntut ilmu. Banyak ulama-ulama dulu tinggi ilmunya tapi anak kaya. Tapi Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Sirin, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah itu beberapa ulama besar yang mereka bukan hanya memiliki tingkat keilmuan yang tinggi tapi juga kaya raya, konglomerat. Ada yang tuki madu, ada yang tuki garmen, macam-macam. Dan semoga kisah singkat ini bisa kembali memberikan kepada kita inspirasi, khususnya dalam mendidik anak-anak kita dan dalam mencetak generasi kita pada hari ini, bahwa hal yang paling fundamental itu bukan kita mencari teori-teori pendidikan di sana kemari, bukan itu nggak boleh. Tapi sebenarnya orang yang pertama kali harus kita evaluasi dalam pendidikan anak kita bukan siapa-siapa tapi kita sebagai orang tua, sebagai ayah. Ketika kita bertanggung jawab untuk mencari nafkah buat anak dan istri kita, maka pastikanlah rezeki yang kita bawa pulang ke rumah itu adalah rezeki yang fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanallah.